Hari ini bahas apa ya? Mungkin kita bahas cara memilih stick untuk pemula. Oke, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di channel saya, Coach Sandy. Di video ini saya akan membahas tentang bagaimanakah cara kita memilih dan menentukan stick, terutama untuk teman-teman yang masih pemula. Karena ketika kita bermain biliar, secara rutin biasanya kita menghadapi pertanyaan, kapan nih beli stick? Benar nggak? Nah, sebelum kita menentukan untuk stick apa yang cocok untuk kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan anggaran. Jadi, percaya nggak percaya, stick yang pernah saya temukan ada di harga 300.000 sampai 150 juta saat saya berkunjung ke Amorti Biliar. Bahkan orang nomor satu mes di Indonesia namanya Coach Encen memiliki stick dengan total harga 2 miliar. Wow. Jadi ada pertanyaan yang sering termasuk sulit saya jawab, yaitu bagaimanakah stick yang cocok untuk pemula, bagaimana feel-nya dan lain-lain. Sekali lagi saya tidak bisa menjawab untuk hal ini, karena kalaupun saya bilang enak, belum tentu enak menurut Anda semuanya. Ataupun ada stick yang dikira orang enak, ternyata pas saya pakai sticknya kurang enak di tangan saya. Karena terkadang orang ada yang menyukai shaft yang fleksibel dan lentur, terkadang ada pemain yang suka shaftnya keras. Jadi tidak ada patokan khusus untuk stick kategori pemula ataupun yang lainnya. Jika ada stick yang Anda suka, ya beli aja, walaupun harganya antara 300.000 atau hingga puluhan juta, asalkan stick itu nyaman di tangan Anda. Jadi kita jangan terjebak ya dengan berpikirkan jika kita membeli stick biliar yang mahal, kita bisa dengan mudah bermain biliar layaknya pemain profesional, karena stick itu hanyalah alat. Bisa atau tidak bisa itu semua tergantung waktu latihan kita, meskipun teknologi dalam sebuah stick dapat membantu tembakan kita menjadi akurat. Kemudian setelah Anda semuanya menentukan anggaran, menurut saya penting untuk mengetahui beberapa kendala dalam membeli stick, apalagi saat belanja online. Hindari pembelian stick dengan judul diskon besar-besaran. Mereka biasanya dibuat dari bahan yang sangat murah dan tidak dirancang untuk mengatasi tekanan yang diberikan stick kepada pemain. Terkecuali nih kita telah menemukan info valid tentang stick yang dijual dan benar-benar stick yang layak untuk dipakai main. Jadi ketika kayu dijadikan sebuah stick, proses biasanya dimulai dari bertahun-tahun sebelum produksinya dimulai. Anda tidak dapat mengambil kayu asal-asalan yang mengubahnya menjadi stick atau mendapatkan batang yang layak untuk dipakai. Kayu ini dibeli bertahun-tahun dan disimpan di area yang iklimnya terkontrol untuk memastikan pengeringan dan penuaan secara tepat. Kemudian kayu ini diproses secara bertahap. Jika proses ini dilakukan dengan cepat, kayu akan mudah melengkung. Kayu membutuhkan waktu hingga tiba dalam proses pembubutan untuk membiarkan kayunya rileks. Jika terjadi pembengkokan pada saat itu, pembuat stick yang profesional biasanya akan memutuskan apakah batangnya dapat disimpan atau akan dibuang. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang pembelian stick bekas. Memang pembelian stick bekas ini adalah cara terbaik untuk belanja hemat dan mendapatkan stick yang berkualitas ya. Yang pertama, carilah penjual online yang benar-benar terpercaya menurut teman-teman, atau kebetulan ada orang terdekat yang menjual stick nih. Di online juga banyak penjual yang rekomen, terutama di Instagram ataupun di jual beli Facebook, di grup jual beli Facebook. Pastikan yang kita beli spesifikasinya sesuai dengan apa yang penjual bicarakan. Saat membeli stick bekas ada beberapa poin yang harus kita perhatikan ya. Kalau pembelian secara COD ataupun ketemu langsung dengan pembeli, hal pertama adalah periksa sticknya secara menyeluruh. Dimulai dari shaft, butt, apakah ada dent atau ada bekas kepentok yang sangat dalam. Kalau kepentoknya termasuk normal, asalkan yang dibayarkan sesuai dengan apa yang didapatkan, nggak masalah, ambil aja. Kemudian kita periksa bagian ferrule, bagian sini, terutama di bagian ferrule ini biasanya kalau
pemainnya sedikit kasar, ini biasanya akan terjadi retak garis-garis dan bagian atas juga. Dan periksa kembali kayu-kayu apakah ada bekas kepentok, diraba pelan-pelan. Kalau nggak ada, mulai ke bagian bat, cari bagian kepentok. Tapi kalau kepentoknya masih termasuk normal, saya rasa nggak masalah, karena ini juga nggak mempengaruhi performa. Kemudian di bagian join juga kita periksa apakah joinnya masih kuat atau enggak di bagian sini. Dan apalagi kalau teman-teman yang membeli stick premium yang splicing, kita harus periksa juga splicingnya apakah kebuka atau enggak. Splicing ini biasanya keluaran dari merek Predator. Sebentar, saya ambil dulu ya. Ini yang splicing maksud saya adalah lapisan-lapisan kayu yang dijadikan satu stick. Kelihatan ini garisnya. Nih. Yang harus diperhatikan adalah bagian atasnya, apakah ada bekas servis atau enggak nih. Ini kebetulan saya ada contoh yang bekas servis. Kelihatan ya, walaupun dia dilem, akan tetapi bekas lemnya kelihatan garis jelas. Dibandingkan splicing yang lain ini nggak kelihatan. Nah ini kelihatan lagi. Jadi harus waspada juga. Jangan sampai kita membayar stick yang mahal, yang datang malah stick servisan. Tapi kalaupun teman-teman suka dan kebetulan dapat yang murah, ya nggak jadi masalah. Ini secara performa juga nggak ngaruh. Tapi konsekuensinya lama kelamaan nanti bekas lemnya kebuka lagi. Ini ya. Ini yang splicing. Ini untuk yang contoh shaft solid. Ya. Kalau solid ya satu kayu langsung dijadikan shaft. Tapi semua ada kelebihan masing-masing. Kemudian setelah kita cek kemulusan, selanjutnya kita cek kelurusan dengan memasangkan stick posisi seperti ini. Kemudian digelindingkan di atas meja pelan-pelan. Kalau ada meja di rumah biliar, digelindingkan. Biasanya kalau ada pembengkokan, dia kelihatan seperti nggak rata. Dan setelah itu dibuka, dua-duanya digelindingkan secara terpisah antara shaft dan bat. Nanti digelindingkan aja. Ini pasti kelihatan. Tapi biasanya namanya stick dipakai nggak semua 100% lurus. Apalagi juga stick yang baru biasanya juga ada yang nggak 100% lurus. Selagi bengkoknya wajar, saya rasa nggak ada masalah, kecuali bengkoknya udah kayak keris. Sekarang pasaran second. Stick second ini tidak ada harga pasaran, tidak ada khusus untuk stick second. Yang pasti harga yang dibayarkan tidak sama dengan stick baru dan tidak lebih dari stick harga baru. Kecuali emang atas suka sama suka ya. Kalaupun teman-teman mendapatkan stick second mau dibayarkan melebihi harga baru ya silakan. Saya nggak ngelarang. Jadi patokannya begini, biasanya stick second itu penyusutan harganya dimulai dari 10% hingga 50% tergantung kondisi dan tergantung yang jual. Tergantung kondisi dalam artian apakah sticknya banyak lecet atau like new, atau tergantung yang jual. Misalkan penjualnya butuh duit, ya untung kita bisa dapat stick yang bagus dan murah. Jadi misalkan stick baru harga 2 juta, penyusutan sekitar 10%, artinya stick secondnya antara 1,8 hingga 1 juta rupiah untuk stick second.
Jadi kita jangan ngerasa ketipu sama penjual ya. Misalkan kita kebetulan dapat stick second harga 2 juta, akan tetapi ada teman kita mendapatkan stick yang merek sama harganya 1.500.000. Jadi teman-teman jangan ngerasa ketipu. Karena setiap penjual itu beda-beda. Kemungkinan ada kemulusannya lebih yang 2 juta dan harga 1,5 juga mungkin kondisinya nggak sebagus harga 2 juta. Itu juga berpatokan dengan harga baru tadi. Kalaupun harga barunya sekitar 4 juta, tapi kita dapat second 2 juta, kemudian teman kita dapat 1,5, sticknya mereknya sama, kita jangan ngerasa ketipu, karena ini masih termasuk wajar, masih di bawah harga baru. Pembelian stick bekas harga 500 ribuan, saya rasa nggak ada pengecekan khusus untuk stick harga ini. Paling kita cuma cek di tingkat kelurusan dan tingkat kemulusan aja. Pembelian stick 1,5 juta ke atas, jika kita tahu merek sticknya, saya sarankan cari mereknya di Google atau tanya ke teman-teman terdekat. Cek keaslian sticknya, karena banyak oknum penjual curang menjual barang KW tapi ngakunya ori. Kita lihat juga pengurangan diameter bisa memangkas dari harga jual. Nanti pintar-pintar teman-teman untuk negosiasi kepada penjual. Ya, kecuali jika kita memang cari diameter yang kecil. Stick bekas di atas 3 juta, dalam hal ini kita harus kritis lagi. Karena jika beli online, mintalah video lengkap, penjelasan lengkap soal kelurusan dan keaslian dari stick tersebut. Jika kita ragu, mintalah video lengkap dimulai dari bawah sampai ke atas. Kehati-hatian dalam membeli online lebih penting daripada kita menerima kekecewaan. Yang terpenting adalah kita harus benar-benar pernah menggunakan stick yang akan kita beli. Jika belum pernah, artinya kita harus beradaptasi dengan menggunakan stick yang baru kita miliki. Kalau ada pertanyaan lebih mendalam, silakan DM Instagram saya di Andy Wisuda atau ke IG abastur.plg. Mungkin ada penjelasan yang kurang lengkap. Sekarang dalam membeli stick baru, sebenarnya banyak sih stick-stick yang murah tapi kualitasnya bagus, seperti Johnson, McDermott, J-Flower, Muci, Q-Tech, dan lain-lain. Karena selain harganya murah dibandingkan brand besar seperti Mesh dan Predator, mereka semua membuat produk yang bagus. Jika kita akan membeli via COD, maka cobalah dulu stick ini, karena tidak selalu kita akan menyukai stick yang baru saja akan kita beli, apalagi kita akan mencoba stick yang belum pernah kita pakai. Kalau penjual keberatan untuk mencobakan sticknya, mending kita tinggalkan ya. Atau jika kita beli online, kita harus benar-benar pernah menggunakan stick yang akan kita beli. Jika belum pernah, artinya kita harus segera beradaptasi untuk menggunakan stick yang akan kita beli, yang stick baru tadi. Yang harus diingat adalah belilah di tempat yang terpercaya. Jangan sampai kita membeli barang ori tapi yang datang malah KW. Kemudian saya akan membahas tentang custom queue atau stick custom. Sekarang disinilah barang bisa menjadi sangat berharga dan mahal. Seseorang dapat membelanjakannya mulai dari harga jutaan bahkan sampai ratusan juta. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menemukan pembuat stick dengan reputasi yang baik. Jika Anda dapat mengunjungi queue maker di kota Anda, itu lebih baik juga. Mending kita datang langsung, persiapkan apa yang akan kita tanyakan. Jangan sampai jika queue maker nanya ke kita, malah kita nggak tahu mau buat stick seperti apa ya. Biasanya queue maker akan bertanya begini, jenis inlay apa yang mau kita buat, jenis ring apa yang akan kita inginkan, beratnya berapa, panjangnya berapa, dan berapa anggaran yang Anda siapkan untuk membuat stick custom. Queue maker ini juga biasanya akan membantu kita selama Anda memiliki ide bagus tentang stick yang akan kita buat. Tapi kita juga harus fleksibel ya, jangan sampai kita menginginkan stick beratnya 16 oz, akan tetapi malah kita ingin memesannya dengan bahan kayu ebony Gabon, karena ini adalah kayu yang sangat berat. Kayaknya sedikit mustahil kalau stick yang kita inginkan beratnya hanya 16 oz. Kemudian kita harus mempercayai juga dengan queue maker dan mendengarkan ketika mereka memberitahu kita ada yang kurang bagus dari masukan kita. Sebagian juga queue maker sekarang sudah memiliki situs web ya. Teman-teman tinggal cari aja
Yang nama besar saya sebutkan ada Anwar. Anwar juga udah dikenal di luar negeri malah. Ada Hasan, Hanung, kemudian Dedi Welas, dan lain-lain. Bisa teman-teman cari sebagai referensi di grup jual beli Facebook. Tanyakan aja di sana siapa Qmaker yang rekomen. Nanti para admin biasanya akan menjawab dan mengarahkan, bahkan sampai memberikan nomor handphone Qmaker tersebut. Kalau untuk custom di luar Indonesia ada beberapa yang bagus ya. Yang pertama adalah Joel Daddy Fast. Ini kalau nggak salah yang membuat stick Efren Reyes. Koreksi ya kalau salah. Kemudian ada Barry Cameron. Kebetulan saya ada stick yang buatan Joel Daddy Fast. Ini dari Filipina. Ini kayunya ebony. Karena rata-rata follower saya taunya merek terkenal. Joel Daddy Fast sedikit asing di telinga mereka. Jadi ini saya mau jual, belum laku sampai sekarang. Padahal ini kayu ebony, inlay. Kalau ada yang mau, silakan DM Instagram saya ya. Yang terpenting kita harus pahami bahwa Qmaker tadi membuat stick akan memakan waktu yang lumayan panjang. Waktu normalnya sih ada 1 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun untuk kita menunggu antrian dari pembuatan stick. Bahkan di luar kita mau nunggu nomor antri aja sampai nunggu 8 tahun. Luar biasa, itu hanya untuk nunggu nomor antri aja, belum proses pembuatan stick. Ya, kita harus sabar menunggu juga untuk pemesanan stick custom karena ini adalah seni dan mereka sangat bangga dengan pekerjaan mereka. Apalagi biasanya merek-merek terkenal membuat tanda tangan di sticknya dan mereka ini pasti ingin nama mereka mewakili kualitas dari stick yang mereka buat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nggak ada lagi. Kalau ada tanya-tanya lebih detail atau mau pesan stick, boleh ke saya. Oke. Assalamualaikum. Salam biliar tanpa judi.